Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amilin, mahasiswa semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 4132 111 0069. Prodi Teknik Mesin di Universitas Mercubuana. Yang diasuh oleh Bapak Bakri Rio Rahayu, SSI, SPD, MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang industri belerang dan asam sulfat. Yang pertama, asal belerang dan sifat-sifat belerang. Belerang adalah salah satu unsur kimia yang tidak termasuk dalam kelompok mineral logam. Belerang dalam tabel periodik disebut dengan simbol S atau sulfur. Belerang yang masih murni bisa ditemukan pada sumber lingkungan yang dekat dengan gunung berapi atau gunung berapi yang sudah tidak aktif. Hal ini disebabkan karena adanya sumber gas hidrogen sulfida yang terbentuk dari bagian bawah permukaan bumi dan terpengaruh oleh oksigen. Selanjutnya, sifat belerang murni. Belerang murni yang ditemukan dari sumber alam biasanya tidak memiliki rasa, tidak menimbulkan bau, memiliki bentuk yang padat, warna kekuningan, dan tidak memiliki sifat larut dalam air. Belerang juga tidak bisa menjadi penghantar listrik dan tidak bisa bereaksi dengan logam emas. Sumber belerang yang masih berada dalam alam biasanya akan membentuk senyawa lain dengan mineral, bukan logam. Karakteristik belerang dari alam antara lain yang pertama, belerang akan menimbulkan warna biru jika terbakar karena akan membentuk sulfat dioksida dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Yang kedua, belerang yang masih dalam bentuk bongkahan tidak akan bisa larut dalam air. Yang ketiga, belerang bisa menjadi polimer khusus jika dipanaskan di atas suhu 200 derajat Celcius. Yang keempat, belerang murni dapat ditemukan di bagian kerak bumi, lapisan pertambangan, maupun dalam laut. Selanjutnya, manfaat dan kegunaan belerang. Manfaat belerang dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak pernah kita sadari ada beberapa, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen produksi pupuk. Belerang yang ditemukan secara langsung dari sumber alam memang tidak dapat digunakan secara langsung untuk pupuk. Belerang harus diubah dalam bentuk asam sulfat dengan metode proses pembakaran khusus. Setelah itu, asam sulfat bisa menjadi campuran pembuatan beberapa jenis pupuk pertanian seperti amonium, sulfat, dan fosfat. Hal ini seperti manfaat batu bara sebagai barang tambang yang digunakan dalam industri pupuk. Yang kedua, belerang untuk produksi asam sulfat. Produksi asam sulfat biasanya mempergunakan manfaat oksigen untuk proses pemberian lapisan pada tambang belerang. Hal ini akan membuat belerang bisa diolah menjadi bahan khusus yang bisa dimanfaatkan untuk komponen bahan kimia pada beberapa industri seperti tekstil, produk kimia, dan bahan peledak. Yang ketiga, bahan pembuat korek api. Bubuk belerang yang mengandung asam sulfat ternyata menjadi bahan pokok dalam pembuatan korek api. Proses ini akan membuat lapisan bubuk belerang memiliki warna yang lebih gelap dan mengkilap, serta bisa memicu panas tinggi yang menyebabkan munculnya api. Selanjutnya yang keempat, produksi kembang api. Kembang api pada dasarnya dibuat dengan struktur bahan seperti bahan peledak atau mesiu. Belerang menjadi komponen utama yang telah dirubah menjadi bubuk peledak. Prinsip produksi bahan ini sama seperti pembuatan korek api dan telah dimodifikasi menjadi beberapa bentuk agar menimbulkan bunyi dan nyala percikan api yang cepat dan padam. Sifat dari bahan bubuk belerang ini adalah sangat mudah terbakar dan meledak. Yang kelima, pembuatan natrium tiosulfat. Manfaat belerang juga menjadi bahan utama dalam pembuatan natrium tiosulfat. Produksi bahan ini
Digunakan untuk beberapa industri, seperti industri pupuk, pertanian, bahan kimia, dan produk tekstil. Belerang yang masih murni akan diolah dengan proses penambahan beberapa senyawa natrium sehingga menghasilkan turunan berupa natrium tiosulfat. Yang keenam, belerang dalam proses industri karet. Proses pengolahan karet murni membutuhkan belerang untuk membentuk karet agar mudah dibentuk. Pembakaran yang dihasilkan dari belerang mampu membuat panas yang cukup tinggi, sehingga karet hitam yang diproduksi bisa menjadi lebih elastis dan mudah dibentuk. Proses ini bahkan sudah dilakukan dengan bahan belerang murni, tanpa pengolahan. Yang ketujuh, bahan utama disinfektan. Produk disinfektan untuk tanaman pertanian memang sangat bermanfaat untuk para petani. Produk ini bisa mencegah timbulnya hama penyakit dan mencegah kerusakan pada pertanian. Bahkan, produk disinfektan juga bisa menyuburkan tanaman. Manfaat belerang digunakan sebagai bahan utama dalam membuat produk disinfektan yang telah diolah dengan penambahan senyawa natrium dan asam sehingga bisa menjadi pupuk cair. Yang kedelapan, bahan pembersih air. Air yang keruh dan mengandung berbagai jenis bibit kuman juga bisa dinetralkan dengan belerang. Namun, belerang yang digunakan dalam sistem pengolahan air yang sudah dibentuk menjadi sulfat. Produk ini memiliki warna yang putih, mirip seperti bentuk kristal. 9. Campuran bahan kosmetik. Belerang mengandung senyawa yang dapat membunuh kuman penyebab jerawat, virus penyebab kudis, dan penyakit kulit lain. Bahkan, belerang juga mengandung zat keratolitik sehingga bisa membunuh bakteri atau jamur penyebab panu, kudis, dan kurap. Ke-10. Pengobatan penyakit. Manfaat belerang ternyata juga terbukti untuk mengobati beberapa jenis penyakit seperti luka luar, luka terbakar, ambeien, dan penyakit tulang. Pemakaian belerang untuk mengobati beberapa jenis penyakit ini sebaiknya dilakukan dengan prosedur khusus, karena belerang tidak boleh dipakai sebagai obat dalam atau obat yang masuk ke saluran pencernaan. Kegunaan belerang. Yang pertama, untuk membuat asam sulfat. Yang kedua, untuk membuat gas sulfur dioksida yang bisa dipakai untuk mencuci bahan yang terbuat dari wol atau sutra. Yang ketiga, pada industri ban. Belerang untuk vulkanisasi karet yang berkaitan agar ban bertambah ketegangannya serta kekuatannya. Yang keempat, belerang juga digunakan pada industri obat-obatan, bahan peledak, dan industri korek api yang menggunakan antimoni sulfit. Proses industri sulfur atau belerang. Bahan baku utama pembuatan asam sulfat adalah sulfur atau belerang. Biasanya ditambang dari pegunungan seperti Tangkuban Perahu, Dieng, atau Bromo. Ini lokasi-lokasi yang orang awam biasanya tahu. Masih banyak lainnya yang digunakan untuk tambang belerang. Proses industri sulfur atau belerang terdapat beberapa proses yang lazim digunakan. Yang pertama, proses Fras. Diagram skema proses Fras. Dasar pengambilan sulfur menurut proses ini adalah pencairan sulfur di bawah tanah atau laut dengan air panas, lalu memupanya ke atas ke permukaan bumi. Yang kedua, pengambilan sulfur dari batuan sulfida atau sulfat. Sulfur dapat pula diambil dari batuan sulfida atau sulfat, seperti perit, kalkoperit, kovelita, dan lain-lain. Yang ketiga, pengambilan sulfur alamiah dari deposit gunung berapi di Indonesia. Di Gunung Talaga Bodas didapat dalam bentuk lumpur dengan kadar sulfur 30-70% dan jumlah deposit
300 juta ton. Tempat-tempat lainnya adalah Kawah Ijen, Gunung Welirang, Gunung Dieng, dan Gunung Tangkuban Perahu. Untuk pemanfaatan sumber alam ini, diperlukan peningkatan kadar sulfur terlebih dahulu, antara lain dengan cara flotasi dan beneficiation. Contoh perusahaan pada industri belerang. Yang pertama, PT Cakra Buana Langgeng Sukses. PT Cakra Buana Langgeng Sukses adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan gas industri, gas oksigen, gas nitrogen, argon, gas helium, dan masih banyak gas medis lain-lainnya. Alamatnya di Jalan Mutiara Venezia Residence Blok C2 nomor 78 Dayuh Cilengsi Bogor Jawa Barat. Yang kedua, PT Garuda Mas Lestari. PT Garuda Mas Lestari bergerak dalam bidang kimia sebagai pabrikasi, importir, distributor, stokis, dan eksportir. Kami melayani kebutuhan kimia, baik barang jadi maupun bahan baku untuk berbagai industri, antara lain makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pengolahan limbah air, kertas, bahan baku pakan ternak, dan lain-lain. Alamatnya terdapat di Jalan Holis, nomor 224, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, kita masuk ke asam sulfat. Asal bahan baku asam sulfat. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat adalah belerang, oksigen, air, dan katalis vanadium. Pentaoksida sebagai bahan pembantu, di mana belerang dan vanadium pentaoksida diimpor langsung dari Singapura, sedangkan oksigen didapat dari udara bebas. Untuk air yang digunakan, didapat dari sumur bor yang melalui tahap pengolahan. Asam sulfat merupakan asam mineral anorganik yang kuat. Zat ini larut di dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Produksi dunia asam sulfat pada tahun 2001 adalah 165 juta ton, dengan nilai perdagangan seharga 8 juta US$. Kegunaan utama termasuk pemrosesan biji mineral, sintesis kimia, pemrosesan air limbah, dan penghilangan minyak. Selanjutnya, manfaat atau kegunaan asam sulfat. Asam sulfat memiliki rumus H2SO4 merupakan asam yang kuat. Manfaat asam sulfat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu: yang pertama, asam sulfat digunakan pada proses pembuatan deterjen. Yang kedua, pada bidang industri, asam sulfat digunakan sebagai larutan elektrolit dalam pembuatan baterai. Yang ketiga, asam sulfat digunakan dalam proses penghilangan zat-zat pengotor dari minyak bumi pada proses penyulingan minyak bumi. Yang keempat, asam sulfat digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan pupuk, superfosfat, dan amonium sulfat. Yang keempat, asam sulfat digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan pupuk superfosfat dan amonium sulfat. Yang kelima, asam sulfat berperan pada proses cleaning, pickling pada proses pengolahan logam sebelum logam melalui proses plating dengan seng atau timah. Yang keenam, asam sulfat dapat digunakan dalam pembuatan bahan perekat atau lem. Yang ketujuh, asam sulfat digunakan sebagai bahan kimia pada proses water treatment atau pengaturan keasaman. Kegunaan asam sulfat. Asam sulfat memiliki banyak kegunaan dalam industri yang berbeda, seperti pengolahan mineral, penyulingan minyak bumi, produksi pupuk,
pengolahan air limbah, dan lain-lain. Asam ini juga digunakan dalam produksi bahan pembersih, pewarna, pigmen, obat-obatan, deterjen, dan bahan peledak. Ini umumnya digunakan sebagai elektrolit dalam baterai timbal asam. Proses industri kimia asam sulfat. Asam sulfat murni yang tidak diencerkan tidak dapat ditemukan secara alami di bumi, oleh karena sifatnya yang higroskopis. Walaupun demikian, asam sulfat merupakan komponen utama hujan asam yang terjadi karena oksidasi sulfur dioksida di atmosfer dengan keberadaan air. Sulfur dioksida adalah produk sampingan utama dari pembakaran bahan bakar seperti batu bara dan minyak yang mengandung sulfur atau belerang. Asam sulfat diproduksi dari belerang, oksigen, dan air melalui proses kontak. Yang pertama, belerang dipanaskan untuk mendapatkan sulfur dioksida. Yang kedua, sulfur dioksida kemudian dioksidasi menggunakan oksigen dengan keberadaan katalis vanadium oksida. Yang ketiga, sulfur trioksida diserap ke dalam 97-98% H2SO4 menjadi oleum, juga dikenal sebagai asam sulfat berasap. Oleum kemudian diencerkan ke dalam air menjadi asam sulfat pekat. Selanjutnya, contoh perusahaan pada industri asam sulfat, yaitu Badan Usaha Indonesian Acids Industry, PT. Alamat ada di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 21, Kecamatan Cakung, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Produk usaha asam sulfat dan memiliki badan usaha dengan produk asam sulfat. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.